Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur tiap pagi kami membangun mezbah Tuhan dengan satu pengharapan. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami mau mengangkat tangan, tanda berserah, dan Tuhan kiranya turun tangan atas kehidupan kami. Segala keputusan-keputusan kami yang salah, Engkau Tuhan kiranya meluruskan. Dan jangan biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat. Tuhan kiranya memberikan kelegaan. Kami sambut dengan syukur pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Engkau Tuhan yang memberikan perkataan-perkataan yang menghibur, menyembuhkan, memulihkan, dan perkataan membawa mujizat di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, firman-Mu yang menyembuhkan, oleh karena kuasa kasih-Mu memberkati kehidupan kami menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan menyembuhkan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan apapun yang Yesus katakan, itu memiliki kuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang penyembuhan di kolam Betsaida. Dan saudaraku yang diberkati, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes tentang penyembuhan Tuhan Yesus Kristus di kolam Bethesda. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik waktu saya mempelajari tentang penyembuhan di kolam Bethesda ini. Bahwa orang yang sakit ini, saudaraku, dia mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Itu sederhana sekali. Saudara, ternyata Yesus jika dia menyampaikan kebenaran, itu tidak begitu banyak kalimat yang berbelat-belit. Hanya 3 perkataan, 3 kalimat yang Yesus ucapkan. Dan seorang yang sakit ini 38 tahun lamanya itu mengalami mujizat dan kesembuhan. Saudara, firman Tuhan begitu berkuasanya sehingga hanya dengan 3 perkataan maka orang ini mengalami pemulihan di dalam hidupnya yang sudah mengalami beban persoalan selama 38 tahun. Mari kita renungkan firman ini bersama-sama. Dalam Yohanes 5 ayat 1 hingga ayat 18, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Bingkani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga."
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia mengadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, di mana biasanya orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam dan menggoncangkan air itu, barang siapa masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan siapa yang lebih dahulu menjangkau air itu, maka dialah yang akan. Sementara ada seorang yang 38 tahun lamanya, ia tidak bisa bergerak ke arah kolam itu ketika menurut mereka kolam itu digoncangkan oleh malaikat. Itu sebabnya jauh daripadanya untuk bisa mengalami kesembuhan. Tetapi ada satu pribadi yang peduli dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ada di dalam persoalan dan tidak ada seorang peduli dengan kebutuhan kita, apakah kita mau mati, kita mau sehat, kita mau sakit, kita belum mendapatkan pertolongan, mungkin ada orang-orang yang tidak peduli dengan saudara. Tetapi Tuhan memperhatikan keadaan kita. Yesus melihat orang itu berbaring di sana karena ia tahu bahwa ini orang telah lama dalam keadaan sakit itu. Dan saudara, Yesus tidak banyak penginjilan, hanya 3 kalimat. Kalimat yang pertama dia berkata begini, maukah engkau sembuh? Bukankah orang ini sakit? Ini bukan pertanyaan. Sudah jelas dia menginginkan kesembuhan. Dia ada di sana untuk mengalami kesembuhan. Bukankah kita juga kadang-kala memiliki sikap yang sama? Kalian udah tahu saya punya masalah. Kalian udah tahu saya banyak kekurangan. Kalian udah tahu saya memiliki banyak masalah. Kok nanya? Kenapa bertanya? Maukah engkau sembuh? Saudara, tetapi sikap hati orang ini, dia tidak marah, tapi dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Orang yang biasanya sudah 38 tahun sakit dengan tidak ada seorang pun menolong itu biasanya akan pahit. Tetapi dia dengan penuh kerendahan hati dan berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya. Dan dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia katakan tidak ada orang menolong saya, siapa yang bisa menolong saya? Tapi Tuhan datang mendekat kepada dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Di sini kita belajar satu perenungan, bahwa sekalipun kita sudah mengalami masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah menahun, jangan pernah menyalahkan keadaan. Tetap menjaga hati. Satu saat nanti mujizat itu terjadi. Dan ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Bukan karena Tuhan tidak mengerti engkau sudah memiliki begitu banyak masalah, begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban, begitu banyak utang, begitu banyak dosa. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki di dalam dirimu. Kalau engkau mau sembuh, engkau berdoa, engkau minta kepada Tuhan. Amin. Tuhan sedang memotivasi kita dengan satu motivasi, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan menginginkan kita itu bertindak, saudara. Beriman dengan iman kita yang ada, saudara, maka kita akan bertindak. Saudara, ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Engkau harus bangun imanmu. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Saudara, iman adalah keputusan untuk menjadi seperti apa yang kita harapkan, kita nantikan, kita doakan. Kalau engkau mau sembuh, katakan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau hubungan dengan istriku. Aku mau hubungan dengan suamiku yang dulu hancur, yang sudah mengalami percekcokan yang tidak ada akhirnya. Kami mau pulih. Saudara, doa yang terbaik itu lahir dari mulutmu sendiri. Kalau engkau memperhatikan begitu banyak masalah di dalam hidupmu, engkau sudah seperti benang kusut yang sudah tidak tahu mau dibereskan dari mana. Perkatakan di dalam hidupmu, Tuhan, aku mau hidupku pulih. Tuhan, aku mau hidupku kembali. Karena, saudara, ada banyak orang yang sudah terlilit dengan begitu banyak persoalan, pergumulan, hutang, sakit penyakit, bertumpuk-tumpuk, dan dia sudah tidak tahu mau mulai dari mana untuk menyelesaikan persoalannya. Sudah jatuh dalam dosa, sudah kawin, punya anak, kemudian cerai, ditinggalkan istri tidak mau berdamai, dibenci dengan semua orang, kehilangan pekerjaan, hutang menumpuk, sakit penyakit menderat. Ada, saudara, ada hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin itu yang sementara engkau alami. Ada di dalam satu lingkaran setan, dengan satu permasalahan pergumulan yang
seakan tidak ada habis-habisnya. Engkau baru mengalami yang satu, keesokan harinya mengalami yang lain, keesokan harinya mengalami yang lain, keesokan harinya ada lagi yang lain. Dan kemudian setelah engkau perhatikan, kok banyak sekali masalah saya. Pertanyaan Tuhan sederhana. Dengan segala keadaan yang sedang engkau alami saat ini, maukah engkau sembuh? Orang yang sakit itu dengan penuh kerendahan hati berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Hei, bukan itu pertanyaan saya. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Engkau cukup menjawab, mau atau tidak. Persoalan engkau bisa atau tidak bisa sembuh bukan persoalan engkau datang ke kolam itu, tetapi persoalan engkau percaya kepada aku. Demikian firman Tuhan. Kalau Tuhan hari ini bertanya di dalam kehidupanmu, Priscilla, maukah engkau dipulihkan? Saya cukup jawab, mau atau tidak mau. Tuhan nggak tanya jalannya bagaimana supaya engkau sembuh, engkau tahu tidak? Tuhan tidak tanya seperti itu. Demikian pula kita, saudara. Kadang kita tidak tahu bagaimana jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau dibebaskan? Maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau mengalami pemulihan di dalam hidupmu? Jawaban kita hanya dua. Kalau antara ya dan tidak. Hari ini Tuhan menawarkan. Siapa yang menawarkan ini? Dia yang empunya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukankah saudara tidak akan salah bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada pribadi ini? Dia yang punya power, dia yang punya kuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia memiliki kuasa, dia akan memberikannya secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, hari ini Tuhan bertanya dengan satu kalimat. Yang pertama, maukah engkau sembuh? Katakan, ya Tuhan, amin, aku mau sembuh. Hari ini kalau engkau ingin melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Bertindak dengan iman. Amin. Dalam iman katakan, aku mau sembuh. Yang kedua, ketika Yesus katakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Ini motivasi bagaimana supaya engkau bertindak. Engkau katakan engkau mau sembuh. Kalau engkau mau sembuh, aminkan. Katakan aku sembuh, bangkit dan berjalanlah. Tuhan tidak berkata, oke ya, nanti lihat ya, kita lihat nanti ya. Tapi dia langsung berkata saat itu juga, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ini satu kalimat tindakan yang memotivasi kita untuk bergerak seperti apa yang kita harapkan. Dan saudara, kalimat yang kedua ini merupakan motivasi iman. Motivasi iman yang dibuktikan dengan tindakan. Yang pertama motivasi iman, maukah engkau sembuh? Yang kedua motivasi tindakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Tuhan mendorong kita, mari orang-orang percaya bertindaklah dalam Tuhan. Kalimat yang ketiga, ketika seorang yang sakit 38 tahun itu mengalami kesembuhan, dia tidak kenal siapa yang menyembuhkan. Lalu ketika dia berjumpa lagi dengan Yesus, lalu Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Berkatalah Yesus kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Inilah yang menjadi message yang ketiga buat kita, saudara. Motivasi yang Tuhan ingatkan. Engkau sudah mengalami kesembuhan. Engkau sudah mengalami pemulihan dalam Tuhan. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Jangan lagi kembali ke kubangan dosa. 3 kalimat yang sederhana ini seperti sebuah kebangunan rohani, revival terjadi di dalam diri orang yang sakit 38 tahun. Saudara, 38 tahun itu adalah umur seorang yang sudah dewasa. Bayangkan dia 38 tahun itu sakit. Orang yang sudah 38 tahun sakit dan tidak bisa berjalan, itu saudara pasti sudah tidak ada keluarga yang mau dengan dia. Bahkan dia sudah tinggal di kolam Bethesda itu untuk menanti-nantikan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang mau dekat dengan dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Belajar dari perkataan Kristus, karena perkataan Yesus berkuasa. Dia kalau khotbah, dia menyampaikan firman tidak panjang-panjang, hanya dengan kalimat yang sederhana, dan kalimat itu menjadi satu mujizat pemulihan di dalam kehidupan orang yang sakit. 3 perkataan Yesus yang memulihkan. Yang pertama, maukah engkau sembuh? Itu adalah motivasi iman untuk kita percaya, aku bisa, aku mau sembuh.
Yang kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu motivasi untuk kita bertindak. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan adalah mati. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangun, kerjakanlah kembali apa yang pernah engkau kerjakan. Bangun, bertindaklah. Kalau engkau mau bisnismu berhasil, bangun, bertindaklah dan lakukan sesuatu. Yang ketiga, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, Tuhan memotivasi kita untuk bertobat. Itulah message yang Tuhan sampaikan di dalam keselamatan yang Dia kerjakan di dalam Mesias, dalam Kristus Yesus. Bahwa kita harus bertobat dari segala bentuk dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiga perkataan Yesus yang memulihkan adalah motivasi iman, motivasi tindakan, dan motivasi pertobatan yang menjadi pesan Tuhan bagi kita bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan perkataan Yesus tidak banyak, sederhana, tapi powerful. The word of Jesus Christ is powerful to heal us. Amin. Mari saudara, kita percaya dengan perkataan firman Tuhan. Karena tidak ada perkataan yang sia-sia, setiap firman itu akan berkuasa untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Satu kata saja, sepatah kata saja, maka kami akan sembuh. Itu betul-betul terjadi. Orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, Tuhan menyembuhkan dan bangkit dan berjalanlah. Serta pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, kiranya menghasilkan pemulihan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas yang ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kami, agar kami percaya, memiliki iman, bertindak, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari kami diberkati, kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi, menyembuhkan, memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan kiranya memberkati, dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati. Tuhan sama-sama katakan haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, aku pasti pulih, aku pasti sembuh, aku pasti bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless.